Karena saya minta, tolong persatuan kesatuan ini kita jaga dan kita tingkatkan. Saya ingat, lebih dari 10 tahun yang lalu ya kawan, saya dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis diundang oleh seorang mantan kepala BIN kita, pimpinan BIN. Dulu namanya Bakin. Dulu namanya Badan Koordinator Intelijen Negara. Kemudian dirubah menjadi BIN. Dulu saudara, di zaman-zaman Pak Habibie, beliau ini pernah memimpin BIN. Seorang jenderal, namanya Z.A. Maulani. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau seorang jenderal. Beliau dulunya alumni PII, Pelajar Islam Indonesia. Jadi artinya pengetahuan agamanya, semangat keagamaannya itu cukup kuat ya kawan. Nah 10 tahun yang lalu lebih, sebelum beliau meninggal dunia, saya lupa tahunnya ya kawan, beliau mengundang saya, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan beberapa tokoh ke rumahnya, kita ngobrol. Beliau menyampaikan suatu amanat penting, bahkan kadang-kadang beliau sampaikan secara perorangan, kadang-kadang beliau sampaikan di forum-forum terbatas. Di mana yang beliau sampaikan, karena beliau mantan pimpinan Badan Intelijen Indonesia, saudara, beliau jadi tahu politik global. Di antara yang beliau sampaikan kepada kami, para habaib, para kiai, tolong waspada. Kata beliau ini, bahwa kami menemukan dokumen, ada bocoran dokumen intelijen internasional yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Indonesia ini di kemudian hari akan dipecah menjadi beberapa negara. Bisa menjadi 5 negara, bisa menjadi 7 negara, bisa menjadi 9 negara. Jadi bisa nanti ada negara Aceh, negara Sumatera, negara Jawa, negara Pasundan, saudara, negara Borneo, Kalimantan, negara Maluku, saudara, negara Irian, dan lain sebagainya. Nah yang saya ingat, beliau titipkan amanat, tolong jaga umat, tolong jaga persatuan kesatuan bangsa, jangan sampai kita dipecah. Jadi dokumen yang dibocor ini bukan sembarang dokumen. Yang kita dapatkan informasinya, ini dokumen dari 15 badan intelijen negara-negara asing di bawah komando Amerika Serikat. Pentagon ya, kawan. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Nah, kenapa beliau menyampaikan untuk agar kita waspada? Jangankan Indonesia. Dulu Uni Soviet itu negara besar. Negara kuat, saudara. Bahkan bala tentaranya, personilnya jutaan. Punya nuklir, punya senjata super canggih. Tentaranya serba terlatih, saudara. Tapi begitu dipecah, saudara, oleh Amerika dan sekutunya, pecah menjadi negara-negara kecil ya kawan. Ada Rusia, ada Ukraina, saudara. Kemudian ada Uzbekistan, Turkistan, dan lain sebagainya, saudara. Pecah. Artinya apa? Kalau kita bicara secara fisik ya, ini kita bicara fisik. Kalau Soviet saja negara yang begitu kuat, saudara, bisa dipecah, apalagi Indonesia. Indonesia, bukan kita kecilkan kekuatan Indonesia, karena memang kalau dibandingkan dengan Uni Soviet, bala tentara kita aja nggak seberapa. Tentara Indonesia nggak sampai 1 juta kok, saudara. Dengan 270 lebih juta warganya, tentaranya nggak sampai 1 juta, saudara. Sementara Uni Soviet atau Cina ini sekarang negaranya, itu dia punya tentara puluhan juta, saudara. Nah, jadi artinya apa? Negara model Uni Soviet saja, yang gagah, hebat, kaya, punya persenjataan canggih, bisa dipecah kok. Jadi sekian negara. Apalagi Indonesia. Makanya kadang-kadang dunia terheran-heran, kenapa Indonesia belum pecah juga? Padahal senjatanya nggak berapa kuat, tentaranya nggak berapa banyak. Kok belum pecah juga nih? Ekonomi juga nggak berapa kuat, saudara. Nah, tapi sekarang mereka mulai menyadari, oh ini kekuatan Indonesia nggak bisa dipecah karena mayoritas Muslim. Dari Sabang sampai Merauke, Muslimnya bersatu. Darah Indonesia mereka itu tuh sudah berurat, berakar dalam dirinya. Jadi mereka nggak sebut lagi saya Jawa, saya Sunda, saya Madura, saya Padang. Nggak, kami Indonesia. Nah, persatuan ini yang mereka takut, saudara. Maka itu sekarang mereka lihat, kalau mau pecah Indonesia, ya pecah umat Islamnya. Selama umat Islam bersatu, Indonesia nggak bakal pecah ya, kawan. Makanya sekarang ke Indonesia dimasukin macam-macam aliran. Aliran-aliran yang bikin umat Islam pecah, saudara. Satu sama lainnya saling mengkafirkan, satu sama lainnya saling menyesatkan. Diadu kita satu sama lainnya, saudara. Karena mereka tahu kekuatan bangsa Indonesia ada pada umat Islam. Nah, maka itu saya minta tolong jaga persatuan kesatuan kita. Dan saya yakin selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Republik Indonesia, insya Allah musuh sebesar apapun, sekuat apapun, nggak bakal bisa untuk pecah belah kita, saudara. Jaga aswaja kita nih, jaga, saudara. Jangan sampai anak-anak kita jadi liberal, saudara. Jadi ikut pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah, saudara. Yang seenaknya mengkafir kanan, mengkafirkan kiri, saudara. Jangan. Jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga akhlak yang diajarkan oleh guru-guru kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Indonesia nggak bakal pecah ya.